Pidana nomor kisah perkara PDS 02 tahun 2015 atas nama terdakwa Dr. Zorob Richard SH Esos M. Hum yang selengkapnya sudah tertuang dalam surat pembedaan ini, yang didakwa dengan dakwaan pertama ke-1 pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau kedua pasal 5 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 12 B besar junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa yang dibacakan yang mulia, mohon izin. Kami langsung ke kami langsung ke Romawi 8, analisa yuridis. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang panggil yang kami muliakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana perut umum uraikan dalam analisa fakta hukum adalah rangkaian fakta alat bukti yang sah di persidangan diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat petunjuk termasuk alat bukti berupa data atau dokumen elektronik, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti bagi yang saling bersesuaian secara langsung maupun tidak langsung, yaitu adanya keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dimana keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu atau kata which merupakan alat bukti yang sah sehingga telah mendukung pembuktian, dan selanjutnya penuntut umum akan membuktikan keseluruhan fakta hukum tersebut telah memenuhi dan terdapat dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam uraian analisa yuridis berikut ini. Karena dakwaan berbentuk dakwaan kombinasi yang merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif, maka penuntut umum akan membuktikan dakwaan kumulatif pertama dan kumulatif kedua secara berurutan, dan oleh karena dakwaan kumulatif pertama disusun dalam bentuk alternatif, maka penuntut umum akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif ke-1 atau alternatif kedua yang penuntut umum telah buktikan memenuhi konstruksi fakta pembuktian, dan jika salah satu dakwaan itu telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya penuntut umum tidak perlu membuktikan. Berdasarkan di atas, maka penuntut umum akan membuktikan dakwaan kumulatif alternatif ke-1, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 15 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Rumusan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI rumusan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah setiap orang huruf A memberi atau menyajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kami lanjutkan adalah delik formil yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana
tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan kata lain, delik formil dianggap selesai dan dapat dipidana hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut, meskipun tidak ada kerugian atau dampak negatif yang dialami oleh korban. Bahwa mengacu pada uraian tersebut di atas, maka rumusan unsur yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 15, junto pasal 18, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Kami ulangi, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. 3. Memberi atau menjadikan suatu kepada hakim. 4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Adalah 1 unsur setiap orang, bahwa pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 3 telah mengatur pengertian setiap orang, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 tersebut merupakan tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata setiap orang pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud setiap orang berarti orang secara individu, atau dalam bahasa KUHP disebutkan dengan kata barang siapa. Sedangkan korporasi dapat terbentuk badan hukum atau tidak. Ulangi, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan hukum pidana adalah siapa saja, reh person, yang dapat dijadikan sebagai hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak atau bekwam, tidak di bawah pengampuan atau kuratele, dan tidak sakit jiwa. Pelaku tidak pidana dan subjek hukum tersebut dapat pegawai negeri atau swasta, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tidak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan format putusan perkara pidana yang disusun oleh Mahkamah Agung, unsur setiap orang pada hakikatnya haruslah dimaknai sebagai unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik. Oleh karena itu, maknanya menjadi berbeda dalam aspek hukumnya. Jika sebagai unsur delik, maka unsur barang siapa adalah jawaban dari pertanyaan, siapakah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan? Dan pertanyaan ini baru terjawab manakala unsur-unsur lainnya tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti, sehingga tidak mungkin untuk dipertimbangkan yang pertama kali sebelum pembuktian unsur-unsur lainnya. Berbeda halnya sebagai unsur pasal, maka pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian, jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dengan dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Dengan demikian, pembuktian unsur setiap orang adalah untuk menentukan identitas terdakwa sebagai subjek hukum, sehingga dapat mencegah adanya kekeliruan atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan. Dan pembuktian unsur setiap orang bukanlah untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang dilakukan dapat atau tidak dapat dibebankan kepada terdakwa, sehingga untuk menentukan apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak terbukti haruslah dipertimbangkan secara lengkap unsur-unsur delik yang dilakukan kepada terdakwa. Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan sebagai seseorang atau perseorangan dalam perkara aku yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan digunakan di persidangan adalah sebagai berikut: nama lengkap Dr. Zarul Richard, SH, SOS, MHum, tempat lahir dan seterusnya yang termuat dalam surat pidana ini. Berdasarkan keterangan saksi, surat petunjuk termasuk alat bukti sah berupa data, surat, dokumen elektronik, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Di depan persidangan terdakwa Dr. Zarul Richard membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan tersebut. 2. Bahwa terdakwa Dr. Zarul Richard memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya. Terdakwa selama persidangan dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maupun menanggapi keterangan saksi, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum. 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat petunjuk termasuk alat bukti yang sah lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan telah terdapat persesuaian yang menandakan terdakwa Zarul Richard adalah subjek orang yang dimaksud dalam uraian surat dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dalam persidangan atau error in persona.
Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan mengikat menurut hukum. Dinyatakan yang mulia. Izin dilanjutkan. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa pengertian permufakatan jahat secara yuris dapat dilihat dalam pasal 88 KUH pidana, yaitu apabila terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan, sedangkan unsur tindak pidana permufakatan jahat adalah 1. Sepakat untuk melakukan kejahatan, ada kesepakatan atau komitmen antara dua orang atau lebih melakukan tindakan yang melanggar hukum. 2. Kejahatan, tindakan yang direncanakan dan dilakukan adalah kejahatan yang bisa berupa berbagai bentuk pelanggaran hukum. Menurut ketentuan pasal 88 KUH pidana dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan. Darwin Prince, sarjana hukum, dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung halaman 2002 halaman 66 menjelaskan permufakatan jahat adalah di mana beberapa orang, lebih dari satu orang sepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi di sini baru ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sama sekali belum ada percobaan untuk melakukannya. Selanjutnya, menurut Dr. Andes Adami Casalwi, sarjana hukum, dalam bukunya Hukum Pidana Material dan Forum Korupsi Indonesia, penerbit Banyu Media Publishing, cetakan kedua, April 2005, halaman 374-375, menjelaskan tentang unsur permufakatan jahat, yaitu 1. Adanya dua orang atau lebih pembuatnya. Dua orang atau lebih ini harus dianggap sebagai pembuatnya atau dadar, bukannya yang satu dianggap sebagai pembuat pelaksana plager dan satunya sebagai pembuat peserta plager, atau sebaliknya, atau keduanya sebagai pembuat peserta. 2. Adanya kesepakatan, artinya ada persamaan kehendak dalam melakukan sesuatu. 3. Adanya kehendak akan untuk melakukan kejahatan, artinya kejahatan yang dimaksudkan belum diwujudkan, bahkan permulaan pelaksanaan pun belum ada. Misalnya ada pertemuan, usul-usul yang dikemukakan, perbincangan dan tanggapan-tanggapan dan sebagainya. Menurut Profesor Dr. Hipnu Nugroho SHMH dan Profesor Dr. Agus Surono SHMH, masing-masing selaku ahli hukum pidana dan tindak pidana korupsi di persidangan, memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan pada kesamaan kehendak, tujuan dan atau kepentingan, tentunya kepentingan bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi sebagai delik formil karena terbatas pada kesamaan kehendak dan kepentingan dari masing-masing pelaku. Jadi dalam hal permufakatan jahat tidak berlaku azas cogitationis punam nemo putitur, bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dia pikirkan. Selanjutnya, ketentuan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dipidana sama dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sebagaimana extraordinary crime, kejahatan yang sangat serius, sehingga permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi pelakunya dipidana sama dengan tindak pidana korupsi seperti yang ada di pasal 15 Undang-Undang Tipikor. Di mana hal tersebut sejalan dengan maksud pembuat undang-undang bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi telah mengancam kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang dan berdasarkan pada rasio pengancaman pidana pada permufakatan jahat pasal 15 sebagai usaha preventif agar tindak pidana korupsi itu benar-benar tidak terjadi. Selanjutnya, sesuai pendapat ahli Profesor Dr. Hipnu Nugroho SHMH di persidangan, dalam konteks tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan suap menyuap, baik menurut hukum pidana maupun doktrin hukum, perbuatan tersebut dinyatakan selesai atau void pada saat kesepakatan atau komitmen untuk melakukan tindak pidana suap telah tercapai. Menurut pasal 88 KUHP, permufakatan jahat selesai ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus suap menyuap, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah kesepakatan, tujuan, kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan atau menjanjikan suatu pada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan. Bahwa doktrin hukum pidana permufakatan jahat untuk melakukan suap menyuap dianggap selesai atau void pada saat persepakatan atau perjanjian untuk melakukan suap telah disepakati, meskipun suap tersebut belum diberikan atau diterima. Hal ini karena inti dari tindak pidana permufakatan jahat terletak pada adanya kesepakatan yang melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara atas nama terdakwa yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, alat bukti elektronik, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar pada saat menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara di Mahkamah Agung RI maupun setelah selesai menjabat pensiun sebagai pegawai negeri sipil eselon 1 pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai orang memiliki akses mengenal dan berkomunikasi dengan hakim di tingkat pengadilan negeri dan masih memiliki pengaruh sebagaimana terdakwa dapat berkomunikasi dan menjalin kedekatan untuk membantu Lisa Rahmat untuk mengurusan perkara Gregoris Ronald Tanur kepada Rudi Suparmono dan Dadi Rahmadi selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terjadi pemberian suap oleh Meriska Wijaya melalui Lisa Rahmat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Erintu Adamanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.
yang mengetahui bahwa penerimaan uang dari Lisa Rahmat adalah untuk mempengaruhi majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregoris Ronald Tanur dari seluruh dakwaan penuntut umum. Bahwa terdakwa dikenal sebagai pejabat yang luas hubungannya ketika menjabat di lingkungan Mahkamah Agung, di mana terdakwa sesuai dengan pengakuannya juga telah membantu pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengurus perkara, di antara terdakwa dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak Hakim Agung yang menangani perkara, yaitu saksi Profesor Dr. Haji Abdul Latif SHMH, saksi Susilo SHMH, dan Sultoni SH sesuai pengakuan terdakwa di persidangan, yaitu terkait perkara perdata pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali sebagaimana tertuang dalam BAP tersangka Dr. Zahro Pritchard SH SOS M.Hum tanggal 31 Oktober 2024 poin 8 halaman 17, yang di persidangan terdakwa membenarkan isi BAP yang disampaikan kepada penyidik sebagai berikut. Isi BAP dianggap dibacakan. Bahwa benar Lisa Rahmat selaku penasihat hukumnya menjadi kuasa hukum perkara Gregoris Ronald Tanur bersama dengan terdakwa Zahro Pritchard memiliki kualitas yang sama, saling bersepakat untuk memenuhi perbuatan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa benar pada bulan September 2024 setelah Lisa Rahmat mengetahui susunan Majelis Hakim Kasasi perkara Gregoris Ronald Tanur, kemudian Lisa Rahmat melakukan pertemuan dengan terdakwa Zahro Pritchard di rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rabar, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa Rahmat menyampaikan kepada terdakwa bahwa salah satu hakim yang menangani perkara kasasi Gregoris Ronald Tanur bernama Susilo, dan terdakwa menyampaikan kepada Lisa Rahmat bahwa terdakwa mengenal Hakim Susilo. Kemudian Lisa Rahmat meminta kepada terdakwa untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut agar menjatuhkan putusan kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/Pit.B 2024 PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024. Kemudian sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rahmat, maka Lisa Rahmat akan memberikan uang sebesar 6 miliar rupiah dengan pembagian 5 miliar rupiah untuk Majelis Hakim Kasasi, sedangkan 1 miliar rupiah untuk terdakwa Zahro Pritchard, di mana atas penyampaian tersebut maka terdakwa Zahro Pritchard menyetujui. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Lisa Rahmat tersebut, maka terdakwa Zahro Pritchard pada tanggal 27 September 2024 bertemu dengan Hakim Susilo pada saat menghadiri undangan pengumuman Guru Besar Profesor Heri Suwantoro di Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya terdakwa memastikan kepada saksi Susilo selaku hakim yang menangani perkara kasasi Gregoris Ronald Tanur, dan saksi Susilo membenarkan dirinya selaku ketua majelis hakim yang menangani perkara kasasi dimaksud. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Susilo adanya permintaan untuk dibantu dalam perkara kasasi Gregoris Ronald Tanur adalah sebagai maksud terdakwa untuk mempengaruhi hakim yang menangani perkara kasasi Gregoris Ronald Tanur sehingga menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor sekian tanggal 24 Juli 2024. Selanjutnya saksi Susilo menanggapi dengan menyampaikan akan melihat perkaranya terlebih dahulu. Pada pertemuan tersebut terdakwa juga melakukan swafoto bersama dengan Hakim Susilo, kemudian terdakwa mengirim foto tersebut melalui WhatsApp yang diterima oleh Lisa Rahmat dengan membalas pesan "Siap Pak, terima kasih". Bahwa dalam upaya mempengaruhi hakim perkara kasasi Gregoris Ronald Tanur tersebut, maka pada tanggal 1 Oktober 2024 Lisa Rahmat berkomunikasi dengan terdakwa melalui WhatsApp untuk memastikan kembali tindak lanjut terdakwa dengan menyampaikan "Selamat siang Pak, tentang Pak Susilo not ya Pak", yang diterima oleh terdakwa dengan membalas pesan "Oke, saya tinggal datang ke Agung", dan dijawab kembali oleh Lisa Rahmat "Siap Pak, terima kasih". Bahwa untuk menindaklanjuti penyerahan uang, maka pada tanggal 2 Oktober 2024 Lisa Rahmat menyampaikan pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan kalimat "Selamat malam Pak, saya malam ini bisa mampirkah?". Kemudian terdakwa membalas pesan dengan kalimat "Bisa". Selanjutnya Lisa Rahmat membalas dengan kalimat "Siap, OTW Pak". Selanjutnya Lisa Rahmat menyerahkan uang dalam bentuk pecahan mata uang dolar Singapura dengan nilai sebesar 2 miliar 500 juta rupiah untuk biaya pengurusan perkara kasasi Gregoris Ronald Tanur kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bahwa terdakwa juga secara aktif memberikan informasi kepada Lisa Rahmat, diantaranya melalui pesan WhatsApp tanggal 8 Oktober 2024 pada Lisa Rahmat dengan kalimat "Tugas sudah dilaksanakan, semua sudah saya datangi, terima kasih". Kemudian Lisa Rahmat membalas "Siap, mampir Jumat ya Pak". Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2024 Lisa Rahmat menyerahkan uang dalam bentuk pecahan mata uang dolar Singapura dengan nilai sebesar 2 miliar 500 juta rupiah untuk biaya pengurusan perkara kasasi Gregoris Ronald Tanur kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sehingga terdakwa telah menerima total keseluruhan uang untuk pemberian kepada hakim sebagai upaya mempengaruhi putusan kasasi Gregoris Ronald Tanur dari Lisa Rahmat berupa pecahan mata uang dolar Singapura nilai keseluruhan 5 miliar rupiah yang terdakwa simpan di rumah terdakwa.
bahwa selain penyerahan uang tersebut, maka Lisa Rahmat juga menyerahkan catatan tulisan tangan pada terdakwa yang berisikan catatan nama majelis hakim, kasasi beserta jumlah uang yang disepakati antara Lisa Rahmat dan terdakwa, serta catatan khusus untuk mempengaruhi putusan kasasi Gregorius Ronald Tanur untuk menguatkan putusan PN Surabaya. Bahwa benar kesepakatan antara terdakwa dengan Lisa Rahmat selaku kuasa hukum perkara Gregorius Ronald Tanur untuk memberi uang sebesar 5 miliar dengan maksud untuk mengatur hakim pada tingkat kasasi telah terjadi, di mana Lisa Rahmat telah menyerahkan uang sebesar 5 miliar dalam bentuk dolar Singapura melalui terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa juga akan mendapatkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Maka permufakatan jahat tersebut sebagaimana pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan pemberian suap kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili telah selesai atau void. Meskipun uang suap tersebut belum diberikan atau diterima oleh hakim, oleh karena sesuai fakta hukum telah terwujud adanya kehendak dan tujuan permufakatan jahat antara terdakwa dan Lisa Rahmat. Bahwa benar terdapat kesengajaan dalam perbuatan terdakwa dan Lisa Rahmat, yaitu adanya kehendak bersama antara terdakwa dan Lisa Rahmat untuk melakukan pemberian suap pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan adanya pengetahuan atau kesadaran terdakwa atas tujuan pemberian uang sebesar 5 miliar dalam bentuk dolar Singapura melalui terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa juga mendapatkan uang sebesar 1 miliar adalah pemberian secara melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum berkeyakinan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Izin dilanjutkan boleh. 3. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Bahwa yang dimaksud dengan unsur memberi atau menjanjikan sesuatu dalam tindak pidana suap menyuap berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merujuk pada kesepakatan atau komitmen antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suap atau menyuap. Ini bisa berupa kesepakatan untuk memberikan atau menerima suap dalam bentuk uang, barang atau fasilitas lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang seharusnya objektif dan adil. Memberi punya pengertian sebagai suatu tindakan nyata antara pihak pemberi dengan pihak lainnya sebagai penerima. Karakteristiknya terdapat perpindahan objek atau transfer fisik sesuatu yang bernilai dapat berbentuk uang, barang atau hal-hal yang menguntungkan lainnya dari pemberi kepada penerima ataupun melalui perantara pihak lain. Menjanjikan suatu mempunyai pengertian sebagai tindakan seseorang atau pihak pemberi yang berkomitmen atau melakukan kesepakatan untuk memberikan sesuatu di waktu yang akan datang kepada pihak penerima, yang mana keduanya secara sadar mengetahui jika janji yang diberikan pemberi janji bertujuan akan mempengaruhi keputusan atau tindakan penerima janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuai bertentangan dengan kewajibannya. Karakteristiknya saat ini belum ada perpindahan objek atau transfer fisik dari pemberi kepada penerima, tetapi ada janji atau komitmen untuk memberikan sesuatu yang bernilai di masa mendatang. Bab berpedoman pada pasal 1 angka 8 KUHP yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang termasuk hakim adalah 1. Hakim pada semua lingkungan peradilan, yaitu A. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. 2. Hakim agung pada Mahkamah Agung RI, dan 3. Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum pidana, tindak pidana korupsi termasuk suap menyuap dinyatakan selesai atau void ketika semua unsur yang diperlukan dalam undang-undang telah terpenuhi dianggap selesai. Apabila tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu telah dilakukan dan niat untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat telah terbukti, tanpa harus menunggu sampai manfaat tersebut diterima atau digunakan oleh penerima. Penting untuk memahami bahwa dalam kasus suap menyuap, fokus utama adalah pada tindakan memberi atau menjanjikan itu sendiri dan niat dibaliknya yang menjadi tindak pidana tersebut sudah lengkap atau void. Oleh karena penuntut umum telah membuktikan dengan alat bukti yang sah unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana penuntut umum telah uraikan dalam bagian AD1, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada bagian unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi aquo mutatis mutandis diberlakukan, diterapkan atau diambil alih menjadi uraian pembuktian unsur memberi atau menjanjikan suatu pada hakim dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum unsur ini. Berdasarkan fakta-fakta terungkap di dalam persidangan perkara atas nama terdakwa yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, alat bukti elektronik, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian telah dipilih fakta hukum sebagaimana dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan.
Dengan demikian unsur memberi atau menjanjikan suatu pada hakim telah terpenuhi dengan terbuktinya unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Bahwa unsur ini identik dengan niat batin atau mens rea dari si pemberi, akan tetapi meskipun suatu niat batin sulit untuk dibuktikan secara serta-merta, akan tetapi dengan adanya aktualisasi dari niat batin yang diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata atau aktus reus, maka akan dapat dibuktikan motif atau gambaran dari niat batin dari tindak pidana yang dilakukan tersebut, di mana niat batin tersebut dapat diungkapkan secara nyata oleh si pemberi kepada hakim yang menangani suatu perkara. Unsur ini dimaksudkan untuk sebuah penerapan standar tinggi bagi hakim sebagai wakil Tuhan yang akan menerima suatu pemberian atau janji dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karenanya cukup dengan adanya perbuatan nyata memberi atau menerima suatu pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka sudah bisa dibuktikan bahwa pemberian tersebut adalah dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya atau hakim untuk diadili. Selanjutnya karena delik ini merupakan delik formil yang menitik beratkan pada adanya perbuatan nyata, sehingga sudah cukup dengan adanya terjadinya perbuatan serah terima berupa pemberian atau janji, maka perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah dianggap selesai, sehingga kemudian tidaklah penting untuk dibuktikan lebih lanjut apakah hakim tersebut benar-benar terpengaruh atau memutuskan sesuai dengan keinginan si pemberi atau tidak terpengaruh dengan adanya pemberian atau janji tersebut dalam memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Oleh karena penuntut umum telah membuktikan dengan adanya alat bukti yang sah unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana penuntut umum telah diuraikan dalam bagian AD1, sehingga seluruh yang pertimbangan unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi aquo mutatis mutandis diperlakukan, diterapkan atau diambil alih menjadi uraian pembuktian unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum unsur ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang dimulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk alat bukti elektronik, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah dimulai fakta hukum sebagaimana dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili telah terpenuhi dengan terbuktinya unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif ke-1 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya penuntut umum akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua, yaitu pasal 12B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bunyi rumusannya sebagai berikut. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah delik formil yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan kata lain, delik formil dianggap selesai dan dapat dipidana hanya dengan dilakukannya perbuatan dilarang tersebut meskipun tidak ada kerugian atau dampak negatif yang dialami oleh korban. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sama dengan pasal 12 undang-undang ini. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka rumusan unsur pasal delik yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan pasal 12 B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum yaitu sebagai berikut. 1. Unsur staf gratifikasi. 2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 3. Dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya. 1. Unsur staf gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kata siap dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Berdasarkan pengertian dan pemahaman sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan alat bukti sebagaimana keterangan saksi di persidangan, keterangan ahli Profesor Agus Surono, Profesor Ibnu Nugroho, dan Irwan Haryanto, keterangan surat berupa laporan digital forensik barang bukti elektronik, penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya nomor LHP-079 dan seterusnya. Berita acara penyitaan, berita acara penghitungan uang dan emas logam mulia, dan berita acara penitipan barang sitaan ditandatangani penyidik dan saksi-saksi. Berdasarkan alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdapat penerimaan uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing adalah pemberian kepada terdakwa pada saat terdakwa berdinas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara di Mahkamah Agung RI periode tahun 2012 sampai dengan 2022 dalam jabatan Direktur Peranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Eselon 2A, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Eselon 2A, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Eselon 1A. Yang bersesuaian dengan pengakuan terdakwa adalah berhubungan dengan penanganan perkara dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan baik tingkat pertama, banding kasasi, dan peninjauan kembali, di mana sesuai pengakuan terdakwa menerima jumlah uang dan memfasilitasi pihak yang sedang berperkara dengan maksud supaya mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan permintaan para pihak berperkara, maupun penerimaan uang yang terdakwa peroleh untuk tujuan dipergunakan oleh terdakwa sendiri yang bersumber dari pengurusan perkara para pihak dan bersumber dari penerimaan dari pihak yang terdakwa bantu untuk usaha tambang nikel dan emas. Bahwa benar terdapat penerimaan oleh terdakwa berupa uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing atau valuta asing serta emas logam mulia antam sebanyak kurang lebih 51 kg yang terdakwa simpan dalam 3 berangkas di kamar rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bahwa benar terdakwa menyimpan barang berupa uang tunai, mata uang rupiah, dan mata uang asing serta barang berupa emas logam mulia antam dalam 3 berangkas di kamar rumah terdakwa tersebut sebagai berikut. Barang bukti uang nomor urut 12 Romawi yang disita dari Dian Agustiani, istri terdakwa, yaitu sebagaimana dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian barang bukti nomor urut 13 Romawi yang disita dari Dian Agustiani, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 2 dan dianggap dibacakan. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Budi Triantoro yang dihubungkan dengan keterangan saksi Dian Agustiani dan saksi Roni Barautama yang menyatakan menyaksikan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik atas benda sitaan berupa uang tunai dan logam mulia emas antam, di mana menurut saksi Roni Barautama sebagaimana BAP menyebutkan terdapat uang tunai, mata uang rupiah, dan uang asing berjumlah kurang lebih sebesar 900 miliar rupiah dan logam mulia antam di lokasi tempat kejadian perkara. Secara prosedur dilakukan penghitungan terhadap uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing dan logam mulia emas antam yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa tersebut. Sebagaimana dituangkan dalam berita acara penghitungan uang dan logam mulia yang dibuat dari tanda tangan oleh petugas Bank BNI KC Melawe Raya dan penyidik
sebagaimana dalam surat tuntutan terlampir. Selanjutnya terhadap uang tunai tersebut telah disetorkan ke rekening pemerintah lainnya, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia RPL 139 PDT Jampisus untuk dana sitaan pada Bank BNI KC Melawe Raya. Sedangkan terhadap logam mulia emas antam dititipkan untuk disimpan pada Kluis Bank BNI KC Melawe Raya dengan berita acara yang ditandatangani. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Budi Triyono, pihak Bank BNI dan saksi Sutaji Eko Prabowo dari PT Antam telah melakukan pengecekan data tahun emisi terhadap uang tunai dan pengecekan data tahun produksi logam mulia emas Antam sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Bahwa benar terdapat bagian uang tunai dalam bentuk mata uang dolar Singapura yang dikonversikan bernilai 5 miliar rupiah yang juga tersimpan dalam berangkas di kamar rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Sebagaimana uraian barang bukti di atas merupakan bagian fakta hukum dari permulaan, kami ulangi, dari pemenuhan pembuktian perbuatan pidana terdakwa lainnya yang memenuhi unsur pemufakatan jahat untuk melakukan suap dalam uraian pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana dakwaan kumulatif pertama di atas. Oleh karenanya tidak termasuk dalam kualifikasi gratifikasi sebagaimana dia masuk dalam uraian unsur ini. Bahwa benar terhadap penerimaan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing serta emas logam mulia Antam yang terdakwa simpan dalam 3 berangkas di kamar rumah terdakwa tidak sesuai dengan profil penghasilan sah berupa gaji dan tunjangan jabatan maupun penghasilan sah lainnya dari terdakwa selaku pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam periode tahun 2012 sampai dengan Februari 2022. Bahwa terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau melalui penasihat hukumnya sepanjang jalannya persidangan tidak dapat membuktikan bahwa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing serta emas logam mulia Antam yang terdakwa simpan dalam 3 berangkas di kamar rumah terdakwa adalah dari penghasilan yang sah dalam jabatannya selaku pegawai negeri atau selaku penyelenggara negara sebagaimana beban pembuktian yang diatur dalam pasal 12 huruf B besar huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau melalui penasihat hukumnya sepanjang jalannya persidangan tidak dapat membuktikan keabsahan penukaran uang dalam bentuk mata uang asing dan bukti transaksi pembelian emas logam mulia Antam yang terdakwa simpan dalam 3 berangkas di kamar di rumah terdakwa adalah dari penghasilan yang sah dalam jabatannya selaku pegawai negeri atau selaku penyelenggara negara sebagaimana juga beban pembuktian diatur dalam pasal 12 huruf B besar huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa benar atas penerimaan barang berupa uang tunai dan emas logam mulia tersebut terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan adanya harta kekayaan berupa uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing tersebut. Bahwa benar atas penggeledahan oleh penyidik terhadap diri terdakwa ditemukan adanya barang-barang yang selanjutnya juga dilakukan penyitaan sebagai barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Oleh karena di persidangan terdakwa juga tidak dapat membuktikan sebagai sumber penghasilan yang sah sehingga sepatutnya dianggap sebagai alat atau hasil tindak pidana korupsi. Bahwa benar terhadap pemberian berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing dan emas logam mulia Antam yang terdakwa simpan dalam berangkas rumah terdakwa menurut pengakuan terdakwa diperoleh dalam periode terdakwa masih menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara di Mahkamah Agung periode tahun 2012 sampai dengan 2022 yang bersumber dari pemberian secara melawan hukum dari pihak yang berkepentingan dalam pengurusan perkara dalam periode terdakwa masih menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara di Mahkamah Agung dengan cara terdakwa menggunakan kedudukan jabatan dan wewenang yang dimiliki oleh terdakwa untuk memperoleh informasi data perkara dan akses untuk berkomunikasi dengan hakim dan staf Mahkamah Agung yang berhubungan langsung dengan administrasi perkara sehingga terdakwa telah mengakomodir dan menerima dari para pihak yang memiliki kepentingan terkait perkara untuk memfasilitasi pihak yang sedang berperkara dengan maksud supaya mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan permintaan para pihak yang berperkara maupun yang semata-mata hanya untuk tujuan dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Pemberian yang bersumber dari transaksi lahan tambang emas, batu bara, nikel hingga pasir laut dengan mendapatkan komisi dari transaksi tersebut yang sudah dijalani sejak tahun 2016 saat terdakwa menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA dari transaksi tersebut.
Terdakwa pernah memperoleh komisi sekitar 10 miliar rupiah dari kontraktor dan pemilik tambang. Selain terdakwa juga mengakui pernah mendapat komisi dari mempertemukan pemilik serta pembeli lahan tambang nikel dan batu bara, di mana terdakwa mendapat komisi berjumlah 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 100 miliar rupiah dengan kurs pada saat itu 10.000 rupiah. Dan sebagiannya merupakan hasil usaha terdakwa sendiri dan keluarga. Bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan adanya pemberian uang dan emas logam mulia antam tersebut adalah bersumber dari penghasilan yang sah, dan terdakwa tidak menjalankan kegiatan usaha yang sah, serta terdapat fakta dalam hal keadaan pemberian gratifikasi yang berkali-kali sepanjang kurun waktu yang panjang dalam periode terdakwa masih menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara di Mahkamah Agung, sehingga belum dapat dipastikan sebagaimana alat bukti dalam persidangan perkara ini, baik orang yang menyuap, jumlah penerimaan maupun tempus dan lokujalitinya yang mendasarkan keterangan terdakwa sepihak. Namun secara pasti atas pemberian uang dan emas logam mulia antam tersebut telah menghasilkan kekayaan yang sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan sumber penghasilan terdakwa yang sah, dan terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan itu kepada KPK selama 30 hari kerja sejak menerima pemberian sebagaimana tentang pasal 12 huruf C besar. Maka cukup beralasan apabila pemberian uang dan emas logam mulia antam yang terdakwa simpan di brankas rumah terdakwa tersebut adalah sebagai objek gratifikasi menurut ketentuan pasal ini, dan terdakwa sepatutnya sebagai penerima gratifikasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Bahwa benar atas penerimaan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing serta logam mulia emas antam tersebut adalah berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa, di mana terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara terikat pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana terlampir dan dianggap dibacakan. Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian unsur fakta dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur setiap gratifikasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan, yang mulia. 2. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini bersifat pilihan alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini pun telah terpenuhi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah meliputi A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, D. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau E. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selanjutnya, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, 3. Menteri, 4. Gubernur, 5. Hakim, 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara atas nama terdakwa yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, alat bukti elektronik, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar dalam periode tahun 2012 sampai dengan Februari 2022 terdakwa Dr. Zaruf Rikar SHS MHum adalah selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjabat sebagai A. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Eselon 2A periode 30 Agustus 2006 sampai dengan 1 September 2014 berdasarkan keputusan Panitera Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor UP4 dan seterusnya tanggal 30 Agustus 2006 tentang pengangkatan para pejabat struktural Eselon 2 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. B. Sekretaris Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Eselon 2A periode Oktober 2014 sampai dengan Juli 2017 berdasarkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 50 dan seterusnya tanggal 21 Oktober 2014 tentang pemindahan atau pengangkatan pejabat Eselon 2 di lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. C. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Eselon 1A periode Agustus 2017 sampai dengan 1 Februari 2022 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98 dan seterusnya tanggal 25 Juli 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung. Bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh alat bukti sebagai berikut: keterangan saksi-saksi yang dalam persidangan, surat dan barang bukti. Berikut juga keterangan terdakwa. 2. Bahwa benar pendapatan penghasilan sah terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara di Mahkamah Agung berupa gaji dan tunjangan jabatan adalah sebagai berikut, sebagaimana dianggap dibacakan dalam surat tuntutan. 3. Bahwa benar terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Mahkamah Agung RI terikat pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut. 1. Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk: poin 4 tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Poin 6 melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yaitu setiap PNS dilarang. Poin 8 menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. 3. Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2 huruf A, B, dan G Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 008 dan seterusnya tanggal 6 Januari 2012 tentang aturan perilaku pegawai negeri Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu pasal 4, pasal 5 ayat 2 huruf B dan G dianggap dibacakan dalam surat tuntutan. 4. Bahwa benar terhadap pemberian berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing dan emas logam mulia antam yang terdakwa simpan dalam berangkas rumah terdakwa menurut pengakuan terdakwa diperoleh dalam periode terdakwa masih menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara di Mahkamah Agung periode tahun 2012 sampai dengan 2022 dalam jabatan Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Eselon 2A, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Eselon 2A, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Eselon 1A. 5. Bahwa benar terhadap penerimaan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing serta emas logam mulia antam yang terdakwa simpan dalam 3 berangkas di kamar rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan profil penghasilan sah berupa gaji dan tunjangan jabatan maupun penghasilan sah lainnya dari terdakwa selaku pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam periode 2012 sampai dengan Februari 2022. 6. Bahwa terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau melalui penasihat hukumnya sepanjang jalannya persidangan tidak dapat membuktikan bahwa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing serta emas logam mulia antam yang terdakwa simpan dalam 3 berangkas di kamar rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta adalah dari penghasilan yang sah dalam jabatannya selaku pegawai negeri atau selaku penyelenggara negara sebagaimana beban pembuktian yang diatur dalam pasal 12 huruf B besar huruf A Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 7. Bahwa terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau melalui penasihat hukumnya sepanjang jalannya persidangan tidak dapat membuktikan keabsahan penukaran uang dalam bentuk mata uang asing dan bukti transaksi pembelian emas logam mulia antam yang terdakwa simpan dalam 3 berangkas di kamar rumah terdakwa di Jalan Senayan nomor 8 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta adalah dari penghasilan yang sah dalam jabatan selaku pegawai negeri atau selaku penyelenggara negara sebagaimana juga beban pembuktian yang diatur dalam pasal 12B huruf A Pasal 12B besar huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Bahwa benar atas penerimaan barang berupa uang tunai dan emas logam mulia tersebut terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan adanya harta kekayaan berupa uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing tersebut. 9. Bahwa benar terdapat kesengajaan dalam perbuatan terdakwa menerima gratifikasi, yaitu adanya kehendak terdakwa untuk menerima pemberian
gratifikasi, adanya kehendak terdakwa untuk memiliki pemberian gratifikasi tersebut, dan adanya pengetahuan atau kesadaran terdakwa atas pemberian gratifikasi tersebut adalah pemberian secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. 4. Unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bahwa selain adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka pemberian tersebut juga harus memenuhi unsur sebagai berikut. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah memiliki kewenangan dan jabatan pada saat melakukan perbuatan menerima gratifikasi. 2. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapatkan proyek, pekerjaan, dan lain-lain. 3. Pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut. Berdasarkan doktrin yang dimaksud dengan berhubungan dengan jabatannya, ya maknanya sangat luas sehingga tidaklah harus bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya. Akan tetapi cukup apabila jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian, sedangkan pengertian berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maksudnya adalah bertentangan dengan kewajiban yang melekat dan mengikat selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara atau tugas yang harus dilakukan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban dianggap dibacakan dalam surat tuntutan bahwa kewajiban untuk membuktikan gratifikasi yang telah diterima tersebut dianggap pemberian suap atau bukan diletakkan pada nilai jumlah penerimaan gratifikasi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 12B besar ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menentukan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Bahwa adanya kewajiban bagi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap penerimaan gratifikasi tersebut secara tegas telah diatur pada ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa batasan jangka waktu melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 12C besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa terhadap setiap gratifikasi yang dilaporkan tersebut, KPK yang akan menetapkan status kepemilikannya menjadi pemilik penerima gratifikasi atau yang melaporkan atau menjadi milik negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12C besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dibebankannya kewajiban bagi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi ke KPK yang dihubungkan dengan pembuktian unsur ini, maka dapat dipedomani jurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip dalam buku pedoman pengendalian gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2015 sebagai berikut, dianggap dibacakan sebagaimana dalam surat tuntutan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara atas nama terdakwa yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, alat bukti elektronik, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan, yang mulia. Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dalam perkara ini perbuatan terdakwa Dr. Zarof Richard SH M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua. Berdasarkan uraian di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif 1 pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dakwaan kumulatif kedua pasal 12B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Analisa penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan. A. Analisa penjatuhan pidana pokok, bahwa terhadap perkara terdakwa telah terdakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhkan pidana kumulatif sebagaimana dakwaan yang terbukti. Dakwaan kumulatif pertama, alternatif ke-1 pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dakwaan kumulatif kedua, pasal 12B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana pokok terhadap terdakwa adalah sebagai bentuk difference effect, di mana pola pemidanaan harus mengandung aspek perlindungan masyarakat dengan menentukan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma senter masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Demikian pula dalam hal penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1 yang menegaskan dan dibacakan bahwa tuntutan pidana pokok penuntut umum terhadap terdakwa telah pula mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberikan dan hal-hal yang meringankan yang selengkapnya diuraikan dalam amar tuntutan pidana ini. B. Analisa penjatuhan pidana tambahan perampasan pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dianggap dibacakan majelis. Dengan demikian terhadap ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diharapkan terhadap terdakwa dan pelaku peserta lainnya tersebut yang selanjutnya akan disampaikan dalam amar tuntutan ini. Analisa terhadap barang bukti, bahwa terkait dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan, maka penuntut umum akan mempertimbangkan terlebih dahulu bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi dianggap dibacakan kepada pemerintah, tetapi sedangkan dalam pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menentukan dianggap dibacakan. Selanjutnya pasal 194 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dianggap dibacakan.
Oke. Terhadap penyitaan bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengatur mengenai perampasan harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pasal 38B ayat 1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang ini wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwaan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Terhadap penyitaan barang bukti aset atau bernilai ekonomis dalam berkas perkara terdakwa Budi Said sesuai terhadap Budi Said sesuai dengan pasal 39 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang masing-masing terkait dengan tindak pidana korupsi maka dinyatakan dirampas untuk negara dengan perincian dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan jurisprudensi berupa putusan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Heru Hidayat dalam perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 2931 K/Pitsus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menyatakan terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis termasuk aset-aset yang diperoleh di luar tempus delikti yang telah dilakukan penyitaan akan dirampas untuk negara untuk diperuntukkan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara. Sedangkan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis termasuk aset-aset yang diperoleh di dalam tempus delikti sebagaimana yang telah dilakukan penyitaan, barang bukti tersebut harus dinyatakan sebagaimana hasil kejahatan akan dirampas untuk negara. Dengan demikian barang bukti bernilai ekonomis dalam daftar bukti dalam perkara terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan dirampas untuk negara yang selengkapnya tercantum dalam amar tuntutan pidana ini. Bahwa terhadap barang bukti bernilai ekonomis lainnya berupa dokumen atau dokumen elektronik yang tidak lagi dipergunakan untuk pembuktian maupun yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka harus ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak atau dipergunakan dalam perkara lain yang selengkapnya tercantum dalam amar tuntutan perkara pidana ini. Bahwa benar terdapat data status pemblokiran rekening oleh penyidik pada tingkat penyidikan berupa rekening terdakwa yaitu 1. Rekening nasabah atas nama Dr. Zaraf Richard pada PT Bank Sentral Asia Tbk nomor rekening 0351865481 dan nomor rekening 21020635547. 2. Rekening nasabah atas nama Dr. Zaraf Richard SHSOS MHUM pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor rekening 1-1-2-029-9711. Selanjutnya akan diberikan untuk fakta pembuktian perkara TPPU atas nama terdakwa Zaraf Richard. Izin melanjutkan. Simpulan yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang panel yang kami muliakan, berdasarkan uraian pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum dalam perkara yang berkesimpulan bahwa terdakwa Dr. Zaraf Richard SHSOS MHUM telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, permufakatan jahat untuk memberikan suap yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Nomor 31 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif ke-1 dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 12B besar junto pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana penuntut umum uraikan dalam analisa fakta, hukum adalah rangkaian fakta alat bukti yang sah dalam persidangan diperoleh mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, surat petunjuk, termasuk alat bukti berupa data dokumen elektronik, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti baik yang saling bersesuaian secara langsung maupun tidak langsung, yaitu adanya beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dimana keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu merupakan alat bukti yang sah sehingga telah mendukung pembuktian, maka daripadanya telah terbukti sebagaimana penuntut umum uraikan dalam analisa fakta hukum bahwa 1. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya. 3. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atas diri terdakwa. Dengan demikian pada terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain terdakwa Dr. Zarop Richard SH SOSM harus dituntut sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Tuntutan pidana. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum penuntut umum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka penuntut umum akan lebih dahulu mengemukakan hal yang menjadi dasar pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi lembaga peradilan. Motif perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil kejahatan. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum dalam perkara ini dengan perhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 15 dan pasal 12B, junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta undang-undang yang bersangkutan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Dr. Zarop Richard SH SOSM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi permufakatan jahat untuk memberikan suap yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 15, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Dr. Zarop Richard SH SOSM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima gratifikasi yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 12B, junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif kedua. 3. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Dr. Zarop Richard SH SOSM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. 4. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Dr. Zarop Richard SH SOSM berupa perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai berikut. Barang bukti uang nomor urut 12 Romawi yang disita dari Dian Agustiani yaitu nomor 1 uang pecahan dolar Singapura 1000 sebanyak 71.493 lembar dengan jumlah total 71.493.000 dolar Singapura dan seterusnya sampai dengan barang bukti nomor 5.28. Selanjutnya barang bukti uang nomor urut 13 Romawi yang disita dari Dian Agustiani yaitu uang pecahan 1.000 dolar Singapura sebanyak 1 lembar dengan jumlah 1.000 dolar Singapura. 2 uang pecahan dolar Hongkong sebanyak 3 lembar atau sejumlah 300 dolar Hongkong. Barang bukti nomor urut 14 Romawi yang disita dari Zarop Richard yaitu 1 ikat uang tunai dengan label Bank BRI KCP Puri Delta Mas pecahan Rp100.000 sebanyak 100 lembar dan seterusnya sampai dengan nomor 6 uang tunai yang ditemukan dari dalam dompet saudara Dr. Zarop Richard sebanyak Rp114.000. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen nomor urut 1 Romawi 1 berupa 1 lembar salinan fotokopi penetapan penunjukan hakim nomor 454 garing pit B dan seterusnya sampai dengan nomor urut 24 Romawi
berupa 1 bundel print out manifest penerbangan Citylink dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor surut 1 Romawi 1 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 200 lembar uang kertas pecahan $100 Singapura sampai dengan nomor urut 11 Romawi huruf K berupa 1 buah dompet kecil berwarna dasar ungu bertuliskan toko emas Alni yang di dalamnya terdapat 1 buah cincin dan seterusnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti nomor urut 12 Romawi yang disita dari Dian Agustiani, yaitu uang pecahan dolar Singapura 1000 sebanyak 71.493 lembar dan seterusnya sampai dengan nomor 5.28 yaitu 3 lembar kwitansi toko emas mulia dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 13 Romawi yang disita dari Dian Agustiani yaitu uang pecahan $1.000 Singapura sebanyak 1 lembar dengan jumlah $1.000 Singapura dan uang pecahan dolar Hongkong sebanyak 3 lembar atau sejumlah $300 Hongkong dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14 Romawi yang disita dari Zaro Pritchard yaitu 1 ikat uang tunai dengan label Bank BRI KCP Puri Delta Mas pecahan $100.000 sebanyak 100 lembar dengan jumlah total $10 juta dan seterusnya sampai dengan nomor urut 6 uang tunai yang ditemukan dalam dompet Dr. Zaro Pritchard dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14.7 berupa 1 lembar kertas dalam tas milik saudara Dr. Zaro Pritchard sampai dengan barang bukti nomor 14 Romawi 11 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin berwarna hijau biru tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti elektronik nomor urut 1 berupa 1 unit handphone Redmi Note 12 nomor model dan seterusnya sampai dengan barang bukti elektronik nomor urut 25 Romawi berupa 1 unit hard disk Toshiba portable storage dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti 2 Romawi berupa dokumen nomor urut 1.1 berupa 1 lembar fotokopi KTP atas nama Dr. Zaro Pritchard dengan nomor NIK dan seterusnya sampai dengan barang bukti dokumen nomor urut 2 Romawi 15 berupa 1 rangkap kopi kutipan akta nikah dan seterusnya tetap terlampir dalam berkas perkara. 7. Menetapkan status pemblokiran atas rekening yaitu 1 rekening nasabah atas nama Dr. Zaro Pritchard pada PT Bank Sentral Asia Tbk nomor rekening dan seterusnya nomor rekening 2 nomor rekening nasabah atas nama Dr. Zaro Pritchard SHS Hum pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor rekening dan seterusnya dipergunakan untuk keperluan pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka Dr. Zaro Pritchard SHS Hum. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 ditandatangani oleh penuntut umum. Selesai. Demikian yang mulia. Izin akan dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan atas nama Meriska Wijaya yang mulia. Langsung kepada diktum amar diktum dari surat tuntutan. Silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Surat tuntutan pidana nomor register perkara PDS 01-M.10-FT.1/01/2025 atas nama terdakwa Meriska Wijaya yang melanggar pasal pertama pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua pasal 5 ayat 1 huruf A junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Izin langsung melanjutkan di kesimpulan yang mulia. Kesimpulan, yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasehat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa berdasarkan uraian analisa fakta dan analisa yuridis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: perbuatan terdakwa Meriska Wijaya telah memenuhi semua unsur pasal 6 ayat 1 huruf A Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana penuntut umum uraikan dalam analisa fakta hukum adalah rangkaian fakta alat bukti yang sah di persidangan diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat petunjuk, termasuk alat bukti berupa data atau dokumen elektronik, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, baik yang saling bersesuaian secara langsung maupun tidak langsung, yaitu adanya keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan di mana keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu merupakan alat bukti yang sah sehingga telah mendukung pembuktian. Maka daripada telah terbukti sebagaimana penuntut umum menguraikan dalam analisa fakta hukum bahwa satu, terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya. Tiga, tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri terdakwa. Dengan demikian kepada terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, terdakwa dapat dijatuhi pidana karena kesalahannya. Lanjut. Tuntutan pidana. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasehat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum penuntut umum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka penuntut umum akan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang meringankan terdakwa pernah dihukum, terdakwa selama persidangan bersikap sopan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 6 ayat 1 huruf A Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta undang-undang yang bersangkutan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Meriska Wijaya memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Meriska Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama memberi suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Meriska Wijaya. Oleh karena itu dengan pidana selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen nomor urut
1.1 berupa 1 lembar salinan fotokopi penetapan penunjukan hakim nomor 454 dan seterusnya tertanggal 5 Maret 2024 atas nama Gregorius Ronald Tanur, sampai dengan nomor urut 24 berupa 1 bundle print out manifest penerbangan Citylink dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2 barang bukti uang dengan nomor urut 1 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A 200 lembar uang kertas pecahan 100.000 dolar Singapura, B 890 lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika US, sampai dengan nomor urut 14.11 berupa 1 keping kartu akses atau kunci apartemen Tamrin Residen berwarna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3 barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 berupa 1 unit handphone Redmi Note 12 model 2302 sekian, IMEI 18667 sekian, IMEI 2 8687 sekian dengan nomor telepon 08771714 232, akun Gmail Sharon sekian, password 18 sekian, sampai dengan nomor urut 25 berupa 1 unit hard disk Toshiba portable berwarna hitam 1 TB model DT sekian dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 5 membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan serahkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2016. Nuntut umum ditandatangani. Sekian yang mulia. Silakan dilanjutkan langsung. Izin melanjutkan yang mulia. Surat tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi nomor perkara PDS 02/2025 nomor registrasi perkara PDS 03/2025 atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Pertama ke-1 melanggar pasal pertama ke-1 pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau kedua pasal 5 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan kedua ke-1 pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau kedua pasal 5 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Langsung pada kesimpulan ini. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan uraian terbukti sebagaimana telah tersebut di atas, maka penuntut umum di dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Lisa Rahmat telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, suap dan tindak pidana korupsi gratifikasi yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan pertama, alternatif kedua, dan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. Selanjutnya, dengan memperhatikan fakta selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak terungkap adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap terdakwa. Oleh karena itu, kepada terdakwa Lisa Rahmat harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya terhadap terdakwa Lisa Rahmat harus dituntut sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa oleh karena terdakwa Lisa Rahmat telah terbukti serasa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah sewajarnya terhadap terdakwa harus diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tuntutan pidana Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri Lisa Rahmat, berkenan kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Lisa Rahmat tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif. Terhadap Lisa Rahmat tidak kooperatif dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Lisa Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana hakim yang tindak pidana korupsi menerima suap dan diatur diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama alternatif kedua penuntut umum. 2. Menyatakan terdakwa Lisa Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lisa Rahmat. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rumah tahanan negara. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila dibayar maka diganti, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin profesi sebagai advokat. Menyatakan barang bukti berupa 6.1 barang bukti dokumen nomor 1 berupa 1 lembar persalinan fotokopi penetapan penunjukan hakim sampai dengan nomor urut 24 berupa 1 bundel print out manifest penerbangan Citylink dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. 6.2 barang bukti berupa uang dan dokumen disita dari dapur Rahmat berupa 1 buah tas kecil berisi 200 lembar uang kertas pecahan $100 Singapura, 890 lembar uang kertas pecahan $100 Amerika dirampas untuk negara. 21 buah dompet tangan warna hijau berisi 1 lembar nota penjualan dan seterusnya digunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. 103 lembar uang kertas pecahan $100 Singapura sampai 2 keping uang logam pecahan 1 sen dolar dirampas untuk negara. 1 buah dompet tangan warna biru yang berisi 1 lembar cek kosong dan seterusnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. 200 lembar uang kertas pecahan Rp50.000, 1 keping uang logam pecahan Rp1.000 dirampas untuk negara. 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisi 700 lembar uang kertas pecahan Rp100.000 dirampas untuk negara.
1 buah amplop besar warna coklat yang berisi 1.000 lembar uang kertas pecahan Rp100 dirampas untuk negara. 6.6 1 buah amplop besar warna coklat yang berisi 2.000 lembar uang kertas pecahan Rp100 dirampas untuk negara. Disita dari Linggo Hardianto berupa 1 mata uang rupiah pecahan 100 dengan jumlah sebanyak 11.900 lembar dari nilai 1.190.000 dan seterusnya, semuanya dirampas untuk negara. Barang bukti elektronik nomor 1A.1 dan seterusnya sampai dengan nomor 20 berupa 1 unit hand distorsiba portables dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. 7 membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025. Penuntut umum. Silakan diserahkan. Baik ya, sudah kita dengarkan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Kita akan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum maupun para terdakwa untuk mengajukan pembelaan diri atau pledoi. Ya, baik kepada penasihat hukum maupun terdakwa, dua-duanya punya hak untuk mengajukan pembelaan diri atau pledoi. Ya, akan kita dengarkan pledoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni. Ya, izin yang mulia. Izin hari yang mulia. Selasa, ya, silakan. Ditambahkan lagi yang mulia, 2 minggu gitu yang mulia. Izin yang mulia, iya. Mengingat pada tanggal 29 besok ini tanggal merah dan tanggal 6 itu ada Idul Adha. 29.30 ini kan besok dan lusa itu tanggal merah. Jadi kami mohon dapat diberikan waktu sama seperti JPU waktu itu minta 10 hari. Jadi kami minta kalau boleh diizinkan kami membacakan pledoi pada tanggal 12 Mei. Maaf, Juni.
Baik ya, memperhatikan tadi apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, maka kami telah bermusyawarah dan kami memberikan kesempatan pada tanggal 10 Juni. Ya. Tanggal 10 Juni di hari Selasa. Ya. Jadi kalau ada replik duplik nanti penuntut umum, kami hanya berikan 1 hari. Ya. 1 hari setelahnya dan nanti duplik 1 hari setelahnya. Ya. Mungkin nanti di 11 dan 12 ya. Kalau ada ya, jika mengajukan replik secara tertulis diajukan pada tanggal 11, nanti jika mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 12. Begitu ya, jadi kita kompromi untuk pledoi di tanggal 10 Juni 2025 ya. Jadi baik, agenda persidangan selanjutnya, ada lagi yang disampaikan cukup ya? Izin yang mulia, saya juga mau menanyakan mengenai izin berobat untuk terdakwa Pak Zarof. Kami untuk rekomendasi dari klinik, kami sudah berupaya untuk minta rekomendasi ke klinik, namun kami juga sudah waktu itu sudah berkomunikasi dengan JPU, diarahkannya ke penyidik. Kami sudah bersurat ke penyidik juga untuk minta agar terdakwa diperiksa di klinik untuk mendapatkan rekomendasi, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan yang mulia. Ke dokter apa? Ke dokter rutan. Jadi kami ke dokter rutan untuk minta terdakwa diperiksa kesehatannya, untuk minta rekomendasi. Namun dokter rutannya menolak. Alasannya kami harus berkomunikasi dengan penyidik. Kami sudah bersurat ke penyidik dari minggu lalu 2 kali, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan juga dari penyidik, sehingga dokter rutan juga tidak berkenan memeriksa klien kami. Begitu yang mulia. Jadi kami juga jadi tidak bisa mengajukan. Baik. Ada tanggapan nggak nih dari penuntut umum? Penuntut umum? Izin yang mulia, jadi dari kami tentunya akan melihat pada konsul kepada dokter yang ada tersedia di klinik, terutama di rutan kejaksaan. Apabila itu ada, kami juga akan bisa dikomunikasikan nggak supaya diperiksa? Bisa yang mulia. Ya, silakan dikomunikasikan. Setelah ada nanti komunikasi yang lancar, yang baik, tolong difasilitasi kalau itu menurut hukum ya hak dari terdakwa untuk berobat ya kalau memang sakit ya, begitu ya. Tolong komunikasi yang lancar. Minggu lalu kami sudah berkomunikasi dengan JPU. Dari JPU mengarahkan kami untuk berkomunikasi dengan penyidik yang mulia. Nah kemudian kami sudah bersurat ke penyidik, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon dari penyidik. Begitu. Gimana nih penuntut umum? Bisa ya, kami nanti akan berkoordinasi dengan tim penyidik juga yang mulia. Ya, ya segera setelah disposisi yang ada. Setelah sidang ini tolong dikomunikasikan supaya kami bisa memberikan izin untuk berobat ya. Baik ya, begitu ya. Ya, demikian. Ya. Ada yang sampaikan dari penasihat hukum Lisa? Ini berkali-kali kan terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami juga ingin berulang kali kami ingin juga untuk Insahe memeriksa ya alat bukti surat. Kemudian juga yang bundel-bundel yang kemarin dijanjikan itu sampai sekarang kita juga belum dapat ya untuk pembelaan kami di pledoi yang boleh. Mungkin kami juga tidak mendapatkan surat bukti itu. Mungkin melalui penuntut umum silakan. Siap izin yang mulia. Jadi untuk lampirannya memang sudah termuat di dalam dokumen lampiran yang tebal sekali itu yang mulia. Kalau secara file nanti juga akan kami file daripada dokumen yang bersangkutan yang mulia. Ya. Mungkin di mana insahnya di mana? Ini kan mau insah aja untuk melihat. Itu sudah termuat di bundel berkas perkara yang mulia. Di pelimpahan ada dan di berkas sudah.
Silakan nanti melalui minta waktu pastinya kapan Yang Mulia? kapan? Sekarang. Baik, silakan nanti di ruang insah ya. Baik Yang Mulia. Setelah sidang ini. Baik Yang Mulia, jangan sampai panitera nanti itu hasilnya resume gitu loh. Resume atau apa, kita butuh yang bukti P berapa dihadirkan. yang dilimpahkan kepada pengadilan ya. Iya, Yang bukti Mulia. yang dilimpahkan ke pengadilan nanti silakan Iya, nanti mau kan diinsah. alat buktinya bukti surat ya, dihadirkan bukti suratnya. Ya, maksud saya Iya. apa yang dilimpahkan ke pengadilan silakan nanti di. Baik, nah pertanyaan saya Yang Mulia, manakala nanti di pengadilan hanya terima resume, kalau dilihat dari situ kan bundelnya banyak itu. Nah, apa yang harus kami lakukan Yang Mulia? Waktunya tinggal 10 hari ini. Atau boleh kami ke kejaksaan melihat gitu? Jadi begini ya, apa yang dari pengadilan itu merupakan kewenangan kami. Apa yang penuntut umum silakan berkoordinasi dengan penuntut umum untuk diinsahkan oleh penasihat hukum, karena itu merupakan hak juga ya dari penasihat hukum untuk pembelaan. Ya, tolong difasilitasi penasihat hukum untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk membaca surat bukti yang diajukan di persidangan ya, yang ada di pengadilan nanti akan kami koordinasi. Setelah sidang ini silakan insahke di ruang insahke. Yang Mulia, misalnya Yang Mulia, Senin kami insahke ke pengadilan. Setelah kami melihat, boleh nggak langsung ditetapkan saja, Selasa kami ke kejaksaan Yang Mulia? Kami tidak bisa menetapkan. Silakan berkoordinasi dengan penuntut umum ya. Penuntut umum tolong diberikan, kami hanya menghimbau nih kepada penuntut umum supaya diberikan kesempatan insahke kepada penasihat hukum. Ya, apa yang di pengadilan merupakan kewenangan pengadilan. Ya, nanti silakan setelah sidang ini ke ruang insahke, nanti diantar oleh panitera pengganti kami untuk dibaca oleh penasihat hukum. Ya, silakan. Cukup ya. Jadi persidangan ini akan dimundur kembali pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 10 untuk mendengar pledoi dari penasihat hukum para terdakwa dan para terdakwa jika ada. Sidang hari ini selesai dan ditutup.